Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak semuanya? Jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Iya, semoga dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Kelas 2 Khadijah, 2 Aisyah, dan 2 Fatimah yang Bapak sayangi, kembali lagi bersama Pak Agung dalam pelajaran Quran Hadis. Kita memasuki pelajaran yang ke-11 hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran ya. Angkat tangannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, kita masuk pelajaran 11 tentang surah Al-Bayyinah. Setelah kemarin kita sudah belajar surah Al-Zalzalah ya. Nah, untuk surah ini bisa kalian perhatikan di buku paketnya juga pada pelajaran 11. Kita yang pertama akan belajar untuk melafalkan dan nanti akan Bapak bacakan terjemahannya. Sama-sama perhatikan ya, tutupan ini. Nggak apa-apa, diperhatikan di bukunya juga. Pak Agung bacakan, simak baik-baik ya nak. Perhatikan panjang pendeknya, pelafalan hurufnya dalam membacakan surah Al-Bayyinah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Nah, itu lafal ayat dalam surah Al-Bayyinah ya. Jadi perhatikan panjang pendeknya, kalian nanti bisa belajar membacanya di rumah ya. Sekarang Pak Agung akan bacakan terjemahannya. Surah Al-Bayyinah ini cukup panjang ya. Jadi perhatikan baik-baik setiap kalimat dari terjemahan surah Al-Bayyinah ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Yang kedua, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad ya, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau yang benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Ya Al-Qur'an. Ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, atau semata-mata ikhlas di sini hanya mengharapkan ridho Allah ya. Dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi kita sebagai seorang muslim tentunya diwajibkan untuk melaksanakan sholat ya, dianjurkan untuk berbagi, bahkan menunaikan zakat fitrah ya, wajib hukumnya. Karena itu merupakan ajaran yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ke muka bumi ini. Ayat yang ke-6-nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Pak Agung, ahli kitab itu siapa Pak Agung? Ya, dari kalangan Nasrani Yahudi ya, itu ahli kitab. Nomor 7, ayat yang ke-7, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk ya. Kalau tadi kebalikannya ya, orang ahli kitab yang tidak mau mengikuti Al-Quran, yang musyrik, mereka itu sejahat-jahat makhluk. Sedangkan orang yang beriman, orang yang mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya, ini kebalikannya. Ayat yang terakhir, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan maksudnya adalah balasan bagi orang-orang yang beriman ini ya, orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Balasannya adalah surga Aden ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, jadi kita sebagai muslim harus memahami bahwa dalam surat ini kita diperintahkan untuk senantiasa taat kepada Allah, mengikuti agama Islam yang lurus ya, dengan cara apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Contoh menjalankan perintahnya apa Pak Agung? Ya sholat, zakat fitrah nanti Ramadan ya, apalagi berbuat kebaikan, sedekah dan lain sebagainya. Karena setiap perbuatan kebaikan itu akan dicatat sebagai amal soleh kita, dan kita akan digolongkan sebagai makhluk yang terbaik ya. Ini sebaik-baik makhluk kalau kita mampu berbuat kebajikan. Dan tentunya lagi yang lebih dahsyatnya lagi, kita akan masuk ke dalam surga Aden dalam ayat 8. Ya, ini terjemahannya dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan memahami apa-apa saja yang perlu kita ketahui berkaitan dengan surah Al-Bayyinah. Yang pertama, perhatikan, ini sudah Bapak berikan warna orange ya untuk penekanan. Ini yang harus kalian hafalkan atau harus kalian pahami. Yang pertama, surah Al-Bayyinah ini adalah surah yang ke-98 dalam Al-Quran ya, urutannya ya, ke-98.
Al-bayyinah artinya bukti yang nyata. Ya, ingat, al-bayyinah artinya bukti yang nyata dari kata al-bayyin, ya, penjelasan. Artinya bukti yang nyata. Surah Al-Bayyinah itu terdiri atas 8 ayat. Tadi sudah kita bacakan ya, ada 8 ayat. Kemudian surah Al-Bayyinah juga termasuk golongan surah Madaniyah. Masih ingat maksudnya apa surah Al-Madaniyah itu? Surah yang turun setelah Nabi hijrah, ya. Kalau surah itu Makkiyah berarti sebelum Nabi hijrah. Kalau surah itu golongannya Madaniyah berarti surah itu turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Makanya disebut surah itu golongannya Madaniyah. Ya. Ingat, surat Al-Bayyinah itu termasuk golongan Madaniyah. Kemudian surah Al-Bayyinah itu diturunkan sesudah surah At-Talaq, ya. Sesudah surat At-Talaq. Kemudian nama Al-Bayyinah diambil dari kata Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Masih ingat ya, ujung ayat pertamanya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, dari ayat itu artinya bukti yang nyata. Nah, kandungan dari surah Al-Bayyinah ini menceritakan atau menjelaskan mengenai pecah belahnya kaum ahli kitab, ya. Yang tadi Pak Agung sampaikan, ahli kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani dalam menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang beriman dan ada yang tetap memegang agama lama mereka karena tidak beriman kepada ajakan dakwah Nabi Muhammad. Jadi ada yang didakwahkan, ada yang disampaikan tentang ajaran yang lurus yaitu Islam, ada sebagian mereka yang menolak, ya, tidak mau mengikuti, diancam oleh Allah sebagai seburuk-buruknya makhluk, ya. Ada juga yang menerima ajakan Nabi Muhammad untuk masuk Islam, untuk menjalankan sholat, melakukan kebajikan, ya. Mereka itu sebaik-baik makhluk dan mereka akan mendapatkan surga Aden. Ya. Ada yang menolak, ada juga yang menerima dakwah. Ini kandungannya, ya, diingat-ingat. Ketika ada soal yang mempertanyakan apa kandungan surah Al-Bayyinah, maka ini kandungannya mengenai pecah belahnya kaum ahli kitab dalam menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu pelajaran Quran hadis yang bisa Pak Agung sampaikan, ya, meskipun sedikit ya tentang surah Al-Bayyinah, ya, tapi suratnya ayatnya panjang, ya, ada 8. Tentu Pak Agung berharap kalian memahami ayat ini dengan baik. Tidak ada tugas menghafalkannya, tetapi diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan surat ini. Seperti tadi, ya, ada surah ini surat keberapa, artinya apa, kemudian jumlah ayatnya berapa, golongan suratnya apa, kandungannya apa, ya. Jadi itu yang harus kalian pahami untuk nanti ketika ada PTS atau ulangan, jadi kalian sudah langsung paham, oh, Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata, seperti itu, ya. Baik, terima kasih untuk pelajaran Kurdis hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan dan berbakti pada ayah dan ibu, ya, tentunya, ya. Untuk menjadi anak soleh, kalian harus membantu ayah dan ibu di rumah. Untuk tugas Kurdis 2 minggu ini, yaitu mengerjakan evaluasi 11 halaman 125 sampai 126, ya. 125 dan 126. Bagian A, B diselesaikan, ya. Kalau sudah selesai, difoto dan dikirim ke Pak Agung. Lebih cepat lebih baik. Baik, itu saja pelajaran Kurdis yang bisa Pak Agung sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Agung tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.